Bapak Ibu sekalian, jemaah sholat zuhur Masjid Aceh Sepakat, Masjid Raya yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita ini orang Islam dan beriman kepada Allah SWT. Orang beriman di dunia ini tidak banyak, hanya 1,9 miliar dari 7,8 miliar penduduk dunia hari ini. Jadi 1,9 miliar yang beriman kepada Allah dan baginda Rasul, sisanya dari 7,8 miliar tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Dari 1,9 miliar itu 230 jutanya tinggal di Indonesia. Penduduk Indonesia ini 267 juta. 230 juta orang Islam. 37 juta bukan orang Islam. Jadi kita ini negara dengan penduduk beragama Islam terbesar sedunia. 230 juta. Tapi kekuatannya lemah, nggak kelihatan. Lebih kuat orang Cina di sini daripada orang Islam. Orang Cina cuma 1%. Tapi mereka kuat. Orang Kristen 10% nggak sampai. Kalau Katolik cuma 3% setengah. Protestan 7%. Tapi Kapolres saja katanya sekarang banyak orang Kristen. Kapolda dari 34 provinsi 20 orang Kristen katanya. Bayangkan, presidennya orang Islam, wakil presidennya kiai. Tidak bertapak kekuatan Islam di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, kita ini udah Islam semua. Dari Aceh sampai Raja Ampat Papua, kita itu negara Islam 200 lebih negara. Udah main-main. Di Aceh berapa banyak kerajaan Islam? Kerajaan Banda Aceh ada kerajaan Aceh Islam. Kerajaan Samudra Pasai, Samudra di Gedung, Pasai di Perlak. Belum lagi kerajaan Takengon. Kerajaan Takengon itu Lingga. Itu kerajaan Islam semua. Di Aceh Timur 3. Seruai, Tamiang dengan Banua Raja. 3 Aceh Timur. Sumatera Utara ini Sumatera Timur. Ada Langkat, Delhi. Ini kerajaan Islam, punya mufti. Kerajaan Serdang, kerajaan Bedage, kerajaan Tebing Tinggi, kerajaan Sri Indrapura, kerajaan Batubara, kerajaan Tanjung Balai, kerajaan Bilah, kerajaan Kualo, kerajaan Panai, kerajaan Merbo, kerajaan Kota Pinang, kerajaan Tanggapayung. 17 kerajaan Islam semua, Sumatera Timur aja. Punya mufti, punya sultan. Zaman Belanda kita boleh beragama. Belanda bangunkan masjid cantik itu, Masjid Raya Sultan Delhi itu. Belanda sediakan kapal laut untuk orang Islam naik haji. Gak berani Belanda sama sultan-sultan ini. Hari ini Islam hanya cuma inspirasi, sholat, puasa, zakat. Kalau itu penjajah Belanda pun membolehkan, betul. Kerajaan Tanjung Pura itu, Sultan Azizi itu, ada masjid yang dibangun Belanda untuk sultan itu. Medan Sultan Masjid Raya dibangunkan Belanda, pakai duit Belanda. Kalau cuman sholat, naik haji, puasa, nggak dilarang sama penjajah Belanda. Yang dilarang sama penjajah Belanda orang Islam berpolitik, bunuh, tangkap, bunuh. Kalau sholat, puasa, zakat, zikir, baca Quran, dicetakkan Quran sama Belanda. Belanda mencetak Quran untuk rakyat Indonesia. Penjajah, stop, berhentilah menyudutkan orang Islam dengan memakai akal yang tidak waras dan menganggap orang Islam yang mau menjalankan agama Islam sebagai orang yang mengkhianati NKRI. Tidak. Dulu Aceh bukan masuk NKRI. Menurut perjanjian Medan Bundar, yang masuk negara Republik Indonesia hanya negara yang pernah dijajah Belanda. 2 nggak masuk. Yogyakarta dengan Aceh tidak masuk.
karena Belanda nggak pernah menjajah Yogyakarta dengan Aceh. Maka Yogyakarta dengan Aceh tidak masuk negara Indonesia. Bung Karno datang ke Aceh, minta tolong sama ulama-ulama Aceh supaya Aceh masuk ke dalam NKRI. Kata tokoh-tokoh kita termasuk Tengku Daud Bereh, kalau kami gabung ke Republik Indonesia, kami dikasih apa? Kata Bung Karno, kalian boleh pakai syariat Islam, kalian negara provinsi daerah istimewa Aceh, istimewa agama. Yogyakarta diminta juga gabung ke NKRI. Kami dapat apa? Kalian dapat daerah istimewa budaya Jawa. Gubernurnya adalah sultan, tidak boleh diganti sampai mati, gantinya anaknya. Tidak ada pemilihan kepala daerah di Yogyakarta karena mereka pakai Raja Jawa. Tapi tidak terjadi. Aceh tidak diberi istimewa agama dan Jogja tidak diberi istimewa Jawa. Gubernurnya bukan rajanya. Barulah setelah reformasi Aceh menandatangani perjanjian Helsinki, kita boleh menjalankan syariat Islam. Dibuatlah konun undang-undang negara Islam Nanggro Aceh Darussalam. Dan Yogyakarta tidak lagi ada pemilihan kepala daerah. Otomatis sultannya jadi raja sampai jadi gubernur sampai wafat, nanti gantinya anaknya dan seterusnya. Karena dia daerah istimewa agama budaya Jawa. Aceh daerah istimewa agama Islam. Jadi dulu kita mau bergabung dengan NKRI ini karena kita dibolehkan menjalankan agama sesuai dengan agama yang dianutnya Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2. Kalau itu dilarang, untuk apa kita menjaga NKRI ini? Paham? Paham nggak? Kok diam kalian? Itu partai-partai P3, PKB, PAN, PKS, itu kan partai dengan aspirasi agama. Betul? Betul apa enggak? Partai aspirasi agama itu. Jangan dibilang tidak. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, pernyataan mau mengafirmasi Ahmadiyah dengan Syiah ini sangat berbahaya. Kita bukan tidak membolehkan Ahmadiyah, boleh, asal jangan ngaku Islam. Kalau dia ngaku Islam kita tolak. Ahmadiyah itu di negara aslinya Pakistan, India, saya udah ke sana. Mereka di sana minoriti non Islam. Mereka kelompok minoritas bukan Islam. Karena dia mengakui Nabi terakhir adalah Mirza Ghulam Ahmad, bukan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang mengaku Islam, tapi nabinya adalah orang India, Mirza Ghulam Ahmad, dia tidak Islam lagi, betul? Tapi dia boleh hidup di Indonesia, silakan, tapi jangan bawa-bawa Islam. Katakanlah agama kami agama Ahmadiyah. Nabi kami yang terakhir Mirza Ghulam Ahmad, bukan Muhammad Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tempat ibadah kami, jangan bilang masjid. Masjid itu kita punya. Bikin nama barulah, Cakro, apalah terserah. Silakan. Agama kami Ahmadiyah, Nabi kami Mirza Ghulam Ahmad, tempat ibadah kami Cakro. Kita katakan lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau agama kami Islam, Nabi kami bukan Nabi Muhammad, nanti dulu bos. Anda telah memperkosa agama kami. Paham? Paham. Dan yang ketiga Syiah. Syiah ini berbahaya. Syiah menganggap kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kafir karena tidak percaya kepada imam-imam. Rukun iman Syiah yang pertama tauhidullah, mentauhidkan Allah. Yang kedua nubuwah, mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Yang ketiga imamah, wajib percaya kepada 12 imamnya orang Syiah dan masih menerima wahyu dari Allah sampai sekarang. Kalau kita nggak percaya, kita dihitung kafir oleh Syiah. Dia mengkafirkan kita.
Rukun Islam Syiah dengan rukun Islam kita pun berbeda. Rukun Islam kita yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Dia tidak, karena syahadat dia 3. Silakan bapak-bapak buka radio Teheran. Radio Teheran. Kalau sekarang sih di Google banyak. Azan Syiah. Itu saya mendengarnya itu tahun 83 atau 84. Di rumah guru saya Syekh Ajra'i Abdul Rauf. Saya tanya tentang Syiah. Waktu itu setiap hari berita dunia dalam berita itu ceritanya tentang penyanderaan 52 orang duta besar kedutaan Amerika di Sandera waktu Shah Iran jatuh, Khomeini berkuasa. Tiap hari supaya terkenal seluruh dunia, tiap hari rapat. 2 tahun nggak dibebas-bebaskan itu. Sehingga orang terkenal kan Syiah itu. Saya tanya Syiah itu apa itu? Guru saya bilang, nih dengar, diputarlah radio 9 band azan Syiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita ya ala sholat, dia enggak. Asyhadu anna aliyan waliullah. Aku bersaksi Sayyidina Ali adalah wali Allah. Asyhadu anna aliyan khalifatullah wa hujjatullah. Aku bersaksi Sayyidina Ali adalah khalifah Allah dan hujahnya Allah. Baru hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'ala khairil amal, hayya 'ala khairil amal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Syahadat dia 3. Kita tidak mengakui itu, kita dihitung kafir oleh kita. Yang kedua sholat. Dia sholatnya 3 waktu, 5 kali. Kalau kita sholat yang kedua, rukun Islam yang kedua sholat berapa kali? 5 kali. Berapa waktu? 5. Dia enggak 3. Jadi Syiah itu, saya sudah dakwah 36 negara Pak, setahu lah saya. Di Amerika, di New York ada masjid Syiah namanya Al-Furqan. Itu azannya cuma 3 kali, subuh sekali, zuhur sekali, asar dia nggak sholat, isya sekali. Jadi dia sholat zuhur azan, kemudian sholat zuhur, kemudian dia qomat, kemudian sholat asar, kemudian dia maghrib tidak sholat, isya dia azan, dia sholat maghrib dijamak dengan isya. Jadi dia cuma 3 kali sholatnya, 3 waktu, 5 kali sholat. Itu bedanya kita dengan dia. Yang ketiga, kita zakat. Zakat kita 1/40, 2,5% kepada 8 asnaf: fakir, miskin, gharim, orang-orang yang amil, orang-orang yang budak mau merdeka dan sebagainya, ada 8. Dia tidak, dia pajaknya itu zakatnya itu khumus 20%, 1/5, dan wajib dibayarkan kepada marjaknya, ustadz-ustadznya. Gak boleh kepada fakir miskin. Makanya syekh-syekh Iran itu kaya-kaya karena zakat orang 1/5 untuk dia. Kemudian puasa, kita puasa ilal laili, maghrib buka puasa. Dia tidak, dia hatta laila, buka puasanya nanti kalau udah terbit bintang-bintang. Jadi waktu maghrib mereka duduk nunggu makanan korma sudah dibagi, duduk. Dia tidak azan maghrib, kan nggak ada azan maghrib orang Syiah. Azan isya, sholat maghrib dengan isya, itulah dia makan buka puasa. Bagi orang Syiah kita puasa nggak sah, karena kita bukanya belum malam. Maghrib itu bagi mereka belum malam. Yang ketiga, yang kelima, dia percaya kepada wilayah. Pemimpin itu wajib orang Syiah. Kalau pemimpinnya bukan Syiah, dia harus taqiyah, pura-pura taat. Kalau sudah kuat, wajib memberontak dan mendirikan wilayah. Makanya Syiah itu kalau udah 10% tidak ada aman. Suriah, Libanon, Pakistan, Irak, itu mereka banyak memberontak. Indonesia belum, nanti coba kalau dihidupkan dia. Saudara-saudara yang mulia, dan nikah mut'ah dibolehkan oleh Syiah. Nikah mut'ah itu nikah tanpa wali, tanpa saksi, dan bayar.
Dan nikahnya itu sekaligus cerai. Nikah sekaligus cerai. Makanya dalam Syiah tidak ada syariat nikah talak rujuk, itu tidak ada. Dia nikah langsung cerai. Mana ada nikah talak rujuk? Kalau kita nikah, oke, selingkuh bini kita cerai, tobat dia kita rujuk. Syiah tidak ada talak rujuk, itu tidak ada. Dua syariat Islam dia buang. Dia nikahnya begini, bawanya perempuan ke hotel. Susi, saya saya nikahi kamu malam ini sampai azan subuh. Maharnya 1 juta rupiah, saksinya kiraman katibin. Saya terima nikah Tengku sampai besok subuh. Jadi nggak perlu ada wali. Azan subuh bubar. Azan subuh bubar. Tapi aku masih kepingin. Kalau kepingin nikah lagi. Saya nikahi kamu sampai maghrib, maharnya bayar lagi 1 juta. Sial apa enggak? Yang sial yang perempuan. Kalau setiap malam minggu dia mut'ah, kan dia nggak ada. Kalau udah cerai itu dia nggak ada idah, mana ada idah dia. Yang ada idah kita karena mau nikah lagi. Kalau setiap malam minggu dia mut'ah, setahun 52 kali perempuan itu kawin. 10 tahun 520 suaminya, 30 tahun 1560 suaminya. Apa nggak remuk itu perempuan? Kalau anaknya lahir gara-gara mut'ah, itu anak ibunya, bukan anak bapak yang menghamilinya. Kalau udah cerai, begitu mau diafirmasi, mau diterima, wajar kalau ulama protes dengan pernyataan Menteri Agama yang baru bahwa dia mau mengafirmasikan Ahmadiyah dengan Syiah. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada pencerahan.